Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Bukan Rumah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih Enso. Just try keep up with me. Andre menatapnya lembut. Renata, kamu gak perlu malu. Kamu punya hak untuk hidup tenang sekarang. Apapun yang mereka katakan, itu gak bisa mengubah kenyataan kalau kamu sudah berpisah. Renata mengaduk kopinya perlahan. Aku tahu, Mas. Tapi tadi nada itu, aku gak ngerti kenapa dia sepertinya ikut campur. Aku gak pernah punya urusan apa-apa sama dia sebelumnya. Bahkan saat dia tidur dengan Mas Iqbal pun aku hanya diam. Andre tersenyum kecil, menyembunyikan keterkejutannya. Kadang orang suka ikut campur hanya untuk cari perhatian. Wanita mungkin merasa dirinya lebih baik dari kamu dan mau menjatuhkanmu. Mungkin juga sih. Tapi yang bikin aku kesal adalah Mas Iqbal. Dia masih aja nyalain aku. Aku yang harus menyebutkan bukti perselingkuhan dia di persidangan. Kalau nggak begitu, mana mungkin aku bisa bercerai. Semua yang aku lakukan demi Ray. Andre mendengarkan dengan serius. Ia mengambil jeda sejenak sebelum respon, seolah ingin memastikan setiap kata yang diucapkannya menguatkan. Ray, kamu melakukan yang benar. Kamu gak bisa terus hidup dalam hubungan yang gak sehat. Kamu harus menjaga diri sendiri supaya bisa lebih kuat buat Ray. Renata menatap Andre. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatnya merasa nyaman. Dia merasa bisa berbagi lebih banyak tanpa takut dihakimi. Dia merasa Andre sama seperti Rendra abangnya. Mas tahu, aku sempat berpikir kalau aku gak akan pernah bisa lepas dari Mas Iqbal. Tapi setelah semuanya selesai, aku sadar aku harus bangkit. Aku gak bisa terus-terusan hidup di bawah bayang-bayang dia. Dan ternyata aku bisa sampai di titik ini. Andre meletakkan cangkir kopinya. Kamu sudah melangkah jauh, Rek. Lihat sekarang, kamu mandiri, punya usaha sendiri, dan Ray tumbuh menjadi anak yang baik. Itu semua karena kamu kuat. Kalau mereka masih mencoba mengganggu, itu karena mereka belum bisa menerima kenyataan bahwa kamu sudah menang. Renata tersenyum meskipun tipis. Dia merasa lega setelah menceritakan semuanya kepada Andre. Biasanya dia memilih menyimpan semuanya sendiri, bahkan dari keluarga dekat. Tapi Andre, entah kenapa ada sesuatu yang membuatnya merasa dia bisa dipercaya. Mas Andre, makasih ya. Aku gak tahu kenapa, tapi bicara sama Mas tuh rasanya lebih ringan, ucap Renata sambil menatap cangkirnya. Andre tersenyum lembut. Aku senang kamu percaya sama aku. Kalau kamu butuh teman bicara, aku selalu ada kok. Renata mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatinya terasa lebih ringan. Mereka menghabiskan waktu di kafe itu dengan obrolan ringan lainnya, membicarakan Ray, Rafa, dan kehidupan sehari-hari. Saat waktu menunjukkan pukul 11 siang, Andre melirik jam tangannya. Kayaknya udah waktunya jemput Ray dan Rafa nih. Renata setuju. Mereka meninggalkan kafe dan menuju sekolah. Sepanjang perjalanan Renata merasa lebih tenang. Mungkin ini awal baru untuk hidupnya, dan Andre adalah salah satu alasan dia bisa tersenyum lagi. Setelah menjemput Ray dan Rafa dari sekolah, Andre mengingatkan rencana mereka kemarin.
Jadi ke time zone? Tanya Andre pada kedua bocah yang duduk di kursi tengah. Renata tersenyum lalu menoleh ke anak-anak. Jadi, Ray, Rafa? Ray langsung bersorak. Jadi dong, Ma. Sementara Rafa, ia juga bersorak sama seperti Ray, tetapi yang dipanggil adalah omnya. Mereka tiba di time zone tak lama kemudian. Suasana di dalam penuh dengan lampu neon dan suara permainan arcade. Ray dan Rafa langsung bersemangat berlari menuju area permainan. Andre dan Renata mengikuti di belakang mereka, tertawa melihat kegembiraan anak-anak. Ayo, kita coba main balap mobil. Andre mengajak Ray dan Rafa, sementara Renata memilih duduk sejenak sambil memperhatikan mereka. Tapi tak lama kemudian Andre menoleh kepadanya. Re, sini ikut main juga lah. Masa nonton aja? Renata awalnya ragu, tapi akhirnya mengangguk. Mereka pun berlomba di simulator balap mobil. Andre sengaja melambatkan laju mobilnya agar Ray dan Rafa bisa menang. Sementara Renata, meski mengaku tidak pandai bermain, berhasil melewati Andre di detik terakhir. Hore, Mama menang! Ray bersorak dan Renata tertawa lepas, merasa sedikit seperti anak-anak lagi. Setelah itu mereka mencoba permainan lainnya. Rafa terlihat serius bermain tembak-tembakan. Ray asik memukul-mukul palu pada game Whack-A-Mole. Sementara Andre dan Renata mencoba permainan basket. Ayo Ray, lihat siapa yang bisa lebih banyak skor. Andre menantang dengan nada bercanda. Renata menyipitkan mata, mencoba menyaingi Andre yang terlihat sangat serius memasukkan bola ke keranjang. Di akhir permainan Andre menang tipis, tapi Renata malah tertawa terbahak-bahak. Mas Andre ternyata jago juga ya. Di tengah permainan mereka, seorang ibu-ibu yang lewat tersenyum dan berkomentar. Pasangan ini kelihatan cocok banget. Kompak banget sama anak-anak. Renata langsung salah tingkah dan menampik hal itu di dalam hati. Sementara Andre hanya tersenyum ramah tanpa menanggapi lebih jauh. Ray dan Rafa yang tidak menyadari ucapan itu terus asyik bermain. Menjelang sore mereka mengumpulkan tiket dari permainan yang mereka mainkan. Ray dan Rafa sepakat menukarkannya dengan hadiah kecil berupa mainan dan permen. Dalam perjalanan pulang, Ray duduk di kursi belakang sambil memeluk hadiah yang didapatkan. Mah, Om Andre, kapan-kapan kita main lagi ya? Seru banget hari ini. Renata menoleh ke belakang dan tersenyum. Iya sayang, kapan-kapan kita main lagi. Andre menambahkan. Bisa kok, yang penting kalian tetap semangat di sekolah ya. Renata melirik Andre, perasaan hangat menyelimuti hatinya. Hari itu bukan hanya menyenangkan untuk anak-anak, tapi juga untuk dirinya. Dia merasa hidupnya perlahan menjadi lebih cerah, seperti ada harapan baru yang hadir tanpa dia duga sebelumnya. Sebelum benar-benar pulang, Andre menghentikan langkah di depan food court. Kayaknya anak-anak pasti lapar habis main sebanyak itu. Gimana kalau kita makan dulu di sini? Katanya sambil melirik Ray dan Rafa. Renata setuju. Boleh juga, Ray, Rafa, kalian mau makan apa? Ray menunjuk ke arah gerai ayam goreng favoritnya. Sementara Rafa dengan suara pelan berkata ingin makan sushi. Renata menoleh ke Andre. Kamu gimana mas? Andre tersenyum sambil melipat lengan. Aku sih makan apa aja yang penting kalian senang. Udah, biar aku aja yang pesan semuanya. Kalian tunggu di sini meja ya. Renata menggeleng. Enggak usah mas, biar aku bayar untuk aku dan Ray. Tapi Andre menahan tangannya. Renata, hari ini biar aku yang traktir ya. Mumpung libur aku. Renata terdiam sedikit canggung. Tapi mas, enggak pakai tapi-tapian. Duduk aja, tunggu makanannya datang. Renata akhirnya menyerah dan duduk bersama anak-anak yang sudah sibuk melihat-lihat menu sambil membahas permainan mereka tadi. Tak lama kemudian, Andre kembali dengan nampan penuh makanan. Ayam goreng untuk Ray, sushi untuk Rafa, nasi goreng untuk Renata, dan seporsi mie goreng untuk dirinya sendiri. Dia juga menambahkan beberapa cemilan seperti kentang goreng dan nugget. Mas Andre, ini kebanyakan deh. Protes Renata sambil melirik jumlah makanan di meja. Andre hanya terkekeh. Gak apa-apa, yang penting semua kenyang kan? Mereka mulai makan sambil mengobrol ringan. Andre sesekali membantu Rafa membuka bungkus sumpitnya, dan Ray sibuk bercerita tentang permainan favoritnya tadi. Renata memperhatikan bagaimana Andre berinteraksi dengan anak kecil,
dan hatinya terasa hangat. Andre terlihat begitu tulus dan perhatian. Setelah selesai makan, Renata mencoba membayar kembali bagian mereka. Tapi Andre dengan tegas menolak. "Re, hari ini biar aku aja yang bayar. Lain kali kalau kamu mau gantian ya silakan." Renata akhirnya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Meskipun dalam hati, dia merasa sedikit tak enak. "Mas Andre, kamu terlalu baik," katanya dengan pelan. Andre menatapnya dengan lembut. "Gak ada kata terlalu baik lah kalau untuk seseorang yang dekat kan?" Kalimat itu membuat Renata tersenyum. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Sesuatu yang mulai tumbuh perlahan meskipun dia belum berani memikirkannya lebih jauh. Saat mereka menikmati makan malam, obrolan beralih ke pekerjaan Andre. Ray tiba-tiba bertanya, "Om Andre, beneran ya Om itu masinis kayak di TV-TV?" Andre tersenyum hangat. "Iya Ray, Om kerja di kereta api. Setiap hari Om bawa kereta jalan dari satu kota ke kota lain." "Wah, pasti seru banget Om. Om bisa lihat pemandangan terus ya?" "Iya betul Ray. Pemandangan di jalur kereta itu beda-beda loh. Kadang lewat sawah, gunung, atau jembatan tinggi. Kalau pagi-pagi suka kelihatan matahari terbit." Aku mau ikut Om. Mau naik kereta yang Om bawa." "Kapan-kapan Om ajak kalian naik kereta ya. Tapi harus bilang sama Mama dulu." "Gimana mamanya, boleh gak?" Renata terkekeh berusaha menutupi rasa hangat di pipinya. "Selama Ray gak ganggu kerjaannya Mas Andre, ya silakan aja." Ray langsung bersorak. "Yes, aku mau duduk di depan sama Om Andre. Aku mau lihat cara bawa kereta." Andre menggeleng sambil tersenyum. "Kalau itu Ray, cuma masinis yang boleh ada di depan. Tapi nanti Om ajak kalian keliling kereta biar kalian tahu apa aja yang ada di dalamnya." Ray terlihat serius memikirkan sesuatu. "Om Andre, keretanya pernah mogok nggak?" tanyanya dengan polos. Andre tertawa kecil. "Pernah. Tapi kalau mogok, kita punya tim yang cepat bantu perbaiki, jadi penumpang gak perlu khawatir." Rafa dan Ray terus bertanya, mulai dari bagaimana cara mengendalikan kereta hingga seberapa cepat kereta bisa berjalan. Andre dengan sabar menjawab semuanya, bahkan menggunakan sendok dengan gelas untuk menjelaskan cara kerja jalur kereta api. Renata diam-diam memperhatikan Andre yang terlihat begitu sabar dan hangat saat meladeni anak-anaknya. Hatinya kembali terasa hangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Andre yang awalnya terasa begitu jauh dan asing, kini menjadi sosok yang begitu akrab bagi keluarganya. Ia membandingkan dengan Iqbal. Lelaki itu tidak pernah bermain dengan Ray, hanya sibuk dengan urusannya sendiri. Ketika obrolan akhirnya selesai, Ray dan Rafa terlihat sangat bersemangat. Mereka bahkan mulai berdebat tentang siapa yang akan duduk di sebelah Andre saat naik kereta nanti. Renata hanya bisa tersenyum sambil menggeleng, merasa bersyukur melihat anak-anak bahagia. Malam sudah larut ketika mobil Andre berhenti di depan ruko tempat Renata tinggal. Ray dan Rafa tertidur lelap di bangku tengah. Kepala mereka bersandar ke sisi jendela. Andre mematikan mesin mobil lalu menoleh pada Renata yang duduk di sebelahnya. "Terima kasih ya Mas. Sudah repot-repot ngajak kami jalan-jalan dan mentraktir makan. Saya jadi gak enak," ucap Renata pelan, khawatir membangunkan anak-anak. Andre tersenyum hangat, matanya menatap lembut ke arah Renata. "Gak usah sungkan lah Rek. Saya senang kok. Lagi pula saya merasa keluarga kecilmu ini sudah bikin hari saya jadi lebih berarti. Tetapi tetap saja Mas, seharusnya saya yang bayar makan tadi. Mas Andre udah terlalu baik sama kami." Andre menggeleng pelan masih dengan senyum di wajahnya. "Bukan soal bayar atau enggak Ren. Saya cuma ingin kalian bahagia. Lihat Ray tertawa tadi, rasanya itu sudah cukup buat saya." Renata terdiam. Hatinya terasa hangat mendengar ucapan Andre. Dalam diam dia menyadari bahwa Andre bukan hanya peduli, tapi benar-benar tulus. "Kalau gitu sekali lagi terima kasih Mas. Saya senang punya kenalan seperti Mas," ucap Renata akhirnya. Andre terkekeh pelan. "Kenalan ya?
Tanyanya dengan nada menggoda. Renata hanya tertawa kecil berusaha menghindari tatapan Andre. Sudah malam, saya bangunin Ray dulu ya. Namun sebelum Renata sempat membuka pintu, Andre menahan tangannya. Gak usah, biar saya bantu bawain Ray ke dalam, kamu istirahat aja. Renata ingin menolak, tapi Andre sudah keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Ray. Dengan lembut Andre menggendong Ray yang masih terlelap. Renata mengikutinya dari belakang, membuka pintu dan membantu menyiapkan tempat tidur untuk kedua anaknya. Kok kedua anaknya sih? Entahlah, mungkin salah tulis. Oke, lanjut. Setelah semua selesai, Andre berdiri di depan pintu dan siap pamit. Mas, hati-hati di jalan ya, ucap Renata sebelum Andre pergi. Andre mengangguk menatap Renata sekali lagi sebelum tersenyum. Selamat malam, Ray. Sampai ketemu lagi. Di sisi lain, di kamar yang remang-remang, Iqbal duduk di tepi tempat tidur dengan tatapan kosong. Bau asap rokok bercampur dengan udara pengap kamar yang berantakan. Baju-baju berserakan di lantai dan abu rokok menumpuk di asbak. Ia memijat keningnya merasa sesak oleh semua masalah yang terus menghimpit hidupnya. Kenapa jadi begini sih? Gumamnya lirih lebih kepada dirinya sendiri. Hidupnya seperti spiral yang terus menurun. Setelah dipecat dari pekerjaannya karena kelalaiannya sendiri, Renata menggugat cerai. Pada awalnya dia pikir Renata hanya mengancam, tapi ternyata itu benar-benar terjadi. Kini dia tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga keluarganya. Tidak ada lagi suara tawa Ray yang menyambutnya saat pulang, atau Renata yang dengan sabar menyiapkan makan malam. Dasar laki-laki gak guna. Suara ibunya Harsi terdengar dari luar kamar menggedor tembok yang memisahkan mereka. Kamu itu cuma bisa bikin masalah. Masa ibu udah hampir habis dijual buat makan karena ulahmu. Iqbal memejamkan mata, mencoba mengabaikan teriakan ibunya. Tapi setiap kata itu seperti pisau yang menusuk di dadanya. Harsi sudah menjual hampir semua perhiasan yang dia miliki. Sumber pemasukan mereka hanya dari Nanda, yang setiap bulan memberi uang untuk kebutuhan sehari-hari. Namun jumlah itu terlalu kecil untuk menutupi semua kebutuhan mereka. Kapan kamu mau bangkit, Iqbal? Mau jadi benalu terus seumur hidup? Teriakan itu akhirnya membuat Iqbal melemparkan asbak yang terbuat dari kaca ke tembok. Pecahannya berserakan di lantai. Cukup, Bu. Aku tahu aku telah gagal. Saya gak butuh diingatkan setiap hari. Suasana menjadi hening. Harsi yang berada di luar kamar tak lagi berkata apa-apa. Mungkin dia lelah berdebat dengan anaknya yang bahkan tak menunjukkan usaha untuk memperbaiki diri. Iqbal menunduk kedua tangannya mencengkram rambutnya dengan frustasi. Apa salahku? Kenapa semuanya kayak gini? Desahnya lirih. Namun di lubuk hatinya dia tahu semua ini terjadi karena keegoisnya sendiri. Sikapnya yang sering kasar pada Renata, ketidakmampuannya menafkahi keluarga, dan kebiasaannya melarikan diri pada minuman keras dan wanita. Dia bangkit berjalan menuju jendela dan menatap keluar. Langit malam begitu gelap, seperti hidupnya saat ini. Dia merogoh saku untuk mencari rokok, tapi tak ada satupun yang tersisa. Bahkan untuk membeli rokok pun dia tak punya uang. Renata, bisiknya menyebut nama wanita yang dulu dia cintai, yang kini telah pergi bersama anak mereka. Mulai pagi. Kalian dengar suara kokok ayam itu? Ya, kita lanjut. Hatinya diliputi penyesalan yang tak berujung. Tetapi dia terlalu... Maaf ya, ada suara ayam. Biasa, udah mulai pagi. Sampai mana tadi? Hatinya diliputi penyesalan yang tak berujung. Tetapi dia terlalu lemah untuk mencoba memperbaiki semuanya. Kita rehat dulu lah. Ayam masih banyak. Oke, kita lanjut. Di tengah malam yang sunyi, Iqbal hanya bisa duduk kembali di tepi tempat tidur, melamun
Sementara perlahan ia merasa semakin tenggelam dalam kehampaan hidupnya. Di malam yang penuh amarah dan rasa putus asa, Iqbal memutuskan pergi ke diskotik. Pikirannya kalut dan dia merasa tidak ada tempat untuk melampiaskan segala kekesalannya. Sebelum berangkat, dia menyelinap masuk ke kamar Nanda. Ia tahu sepupunya itu menyimpan uang di dalam laci meja kecil. Dengan cepat dan tanpa suara, dia membuka laci itu, mengambil sejumlah uang lalu pergi tanpa rasa bersalah. Di diskotik, lampu-lampu neon yang berpendar memantul di wajahnya yang kusut. Musik berdentum keras, seakan menggema di kepalanya. Ia duduk di bar memesan minuman keras tanpa henti. Gelas demi gelas ia tenggak mencoba menenggelamkan semua rasa sakit dan kecewa yang menghantui pikirannya. Namun, semakin banyak dia minum, semakin bayangan Renata menghantuinya. Wajah wanita itu terus muncul bersamaan dengan tawa anak mereka, Ray, yang kini tinggal kenangan. Renata, kenapa kamu ninggalin aku? Aku masih cinta kamu. Iqbal tertawa miris, lalu menenggak lagi minumannya. Di tengah keramaian diskotik, dia sebenarnya sangat kesepian. Dia merasa dunia telah meninggalkannya, dan dia sendiri yang menyebabkan itu semua. Ketika akhirnya dia pulang, tubuhnya sempoyongan. Jalanan malam terasa kabur dan udara dingin menusuk kulitnya. Ia hampir terjatuh beberapa kali, tetapi entah bagaimana dia berhasil sampai ke rumah. Begitu masuk, dia langsung menuju kamar Nanda tanpa memedulikan waktu. Dalam kamar yang gelap, Nanda sedang tertidur. Ia membuka pintu dengan kasar. Langkahnya terhuyung-huyung, dia berdiri di dekat tempat tidur Nanda. Wajahnya merah karena mabuk. Nanda. Renata, kamu gak boleh pergi, katanya dengan suara berat, tapi lalu suaranya berubah dan dia menyebut Renata. Nanda terbangun terkejut melihat Iqbal yang berada di kamarnya dalam keadaan mabuk. Mas, ngapain di sini? Keluar dong, katanya dengan nada tegas tapi juga cemas. Renata, jangan tinggalkan aku lagi. Aku janji aku akan berubah. Mas, aku Nanda bukan Renata. Sadar dong. Aku sayang kamu Renata. Aku tahu aku salah, jangan pergi. Mas Iqbal, sadar. Keluar dari kamar aku sekarang. Namun Iqbal tidak menghiraukannya. Tangannya berusaha meraih Nanda lebih erat, dan tenaga Nanda yang tidak seberapa kalah oleh Iqbal yang tengah mabuk. Keesokan paginya Harsi bangun lebih awal dari biasanya. Perutnya keroncongan, dan dia teringat bahwa beras di dapur sudah habis. Dengan langkah cepat dia menuju kamar Nanda untuk meminta uang tambahan, berharap anaknya itu memiliki simpanan kecil untuk kebutuhan makanan hari itu. Ketika pintu kamar Nanda didorong perlahan, Harsi tertegun. Matanya langsung membelalak melihat pemandangan di depannya. Iqbal dan Nanda terbaring di atas tempat tidur. Tubuh mereka hanya ditutupi selimut seadanya, menunjukkan bahwa mereka tidak mengenakan pakaian sama sekali. Harsi merasa darahnya mendidih. Astaga, apa-apaan ini? Teriak Harsi. Suaranya melengking hingga membuat Iqbal dan Nanda terbangun dengan wajah panik. Iqbal yang masih setengah sadar mencoba memahami situasi. Nanda segera meraih selimut, menutupi tubuhnya sambil menundukkan kepala. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi wajahnya memerah karena malu. Harsi berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh amarah. Iqbal, Nanda, apa yang kalian lakukan? Apa kalian gak punya malu? Bu, aku bisa jelasin, Bu. Jelasin apa? Kamu itu kakaknya Iqbal. Kamu udah gila ya? Harsi menunjuk Iqbal dengan penuh emosi. Nafasnya tersenggal karena marah. Nanda yang masih tertunduk berbicara memberanikan diri untuk berbicara. Bude, sudah, jangan besar-besarkan, ini salah aku juga, katanya pelan. Diam Nanda. Kamu ini saudara dia, bukan orang lain. Apa kamu gak tahu dosa? Bentak Harsi lagi. Namun setelah beberapa saat amarah Harsi berubah menjadi kepanikan. Sebagai seorang ibu, dia merasa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Iqbal, kamu harus tanggung jawab.
Nikahin Nanda. Kalau enggak aku usir kamu dari rumah ini sekarang juga. Bu, gak usah buru-buru ambil keputusan. Aku gak siap nikah lagi. Siap atau gak siap aku gak peduli. Kalau kamu gak nikahin Nanda, kamu jangan pernah lagi balik ke sini. Anak macam apa kamu ini? Bikin malu keluarga. Baik Bu, saya akan nikahin Nanda, tapi kasih waktu, jangan sekarang. Waktu? Kamu pikir ini main-main? Aku kasih waktu seminggu. Kalau enggak kamu keluar dari rumah ini dan jangan pernah balik lagi, ujar Harsi dengan suara tegas, lalu meninggalkan kamar sambil membanting pintu. Iqbal duduk di tepi tempat tidur mengusap wajahnya yang kusut. Setelah emosi sempat mereda, Harsi mengumpulkan Iqbal dan Nanda di ruang tamu. Wajahnya masih tampak tegang, tetapi kali ini dia berusaha lebih tenang untuk mendiskusikan masalah ini. Nanda, Iqbal, dengarkan baik-baik. Aku gak mau hal ini jadi aib besar buat keluarga kita. Kalau kalian gak mau menikah ya sudah, aku akan biarkan. Tapi ada syaratnya, kata Harsi dengan nada tegas setelah Iqbal dan Nanda sepakat tidak menikah. Nanda yang duduk dengan wajah datar akhirnya angkat bicara. Bude, aku gak bisa menikah dengan Iqbal. Aku masih ingin kerja. Kalau aku menikah bagaimana nasib pekerjaan saya? Siapa yang akan menghidupi kita semua? Iqbal masih belum ada pekerjaan juga. Lagian aku gak cinta sama Iqbal. Kami hanya saling menghangatkan tubuh. Iqbal mendengus merasa tersinggung. Apa maksudmu Nanda? Aku bukan pengangguran selamanya. Aku cuma belum dapat pekerjaan yang sesuai aja. Mau sampai kapan? Kita gak hidup dari janji mas. Kita butuh makan setiap hari. Kalau menikah cuma bikin beban lebih berat, aku gak mau. Baik Nanda, aku bisa mengerti, tapi kamu harus tahu, kita gak bisa terus seperti ini. Kalau kamu tetap kerja, aku minta uang yang kamu kasih tiap bulan ditambah. Kamu tahu kan kebutuhan rumah semakin banyak. Baiklah, asal jangan meminta aku menikah dengan anak bude. Mbak Renata saja pergi gara-gara kebodohan anak bude sendiri. Gak usah bawa-bawa nama Renata lagi. Dan kamu Iqbal, cepat cari kerjaan. Mau makan apa kita nanti? Kamu pikir ibu bisa terus jual emas untuk kasih makan kalian? Kalau kamu gak mau kerja keras, kamu jangan tinggal di sini. Tega sekali sih ibu sama anak sendiri. Makanya jangan jadi beban. Dulu saat aku masih punya uang, ibu sangat baik pada Iqbal. Sekarang begitu nganggur ibu jadi tega begini. Makanya kerja. Oh ya bude, Nanda gak mau Mas Iqbal campur tangan dalam hidup saya. Dia gak boleh ganggu saya lagi. Baik, itu terserah kamu. Asal kalian gak bikin masalah lagi, aku setuju. Iqbal hanya bisa duduk terdiam, merasa harga dirinya semakin diinjak. Namun dia tidak punya pilihan lain. Dalam hati dia menyesal telah menghancurkan hidupnya sendiri. Tetapi egonya terlalu besar untuk mengakui kesalahannya. Situasi di rumah itu semakin dingin dan penuh ketegangan. Meski Nanda tetap bekerja dan memberikan uang lebih, hubungan antar keluarga menjadi renggang. Iqbal merasa semakin terpuruk, sementara Harsi hanya berharap kehidupan mereka bisa stabil kembali. Beberapa hari kemudian, Nanda duduk di tepi ranjangnya dengan wajah penuh amarah. Tangannya gemetar ketika ia membuka laci di meja kecil di samping tempat tidur, memastikan lagi apa yang sebenarnya sudah ia sadari. Uangnya hilang. Mas Iqbal, teriaknya lantang, memanggil pria itu yang sedang bersantai di ruang tamu. Iqbal muncul dengan wajah malas seolah tak peduli. Apalagi Nanda? Uangku hilang. Jangan pura-pura gak tahu kamu. Kamu yang ambil kan? Waktu kamu mabuk dan keluar malam itu. Dari mana lagi kamu dapat uang buat ke diskotik? Nanda, kamu terlalu menuduh. Mana buktinya kalau aku yang ambil? Mas Iqbal, jangan bodoh. Kita semua tahu kamu gak punya uang sepeser pun. Kamu pikir aku ini anak kecil yang bisa dibohongi? Balas Nanda dengan nada tinggi. Ya udah aku ambil, tapi cuma buat sekali itu aja Nanda. Aku stres. Aku gak tahu lagi harus gimana. Stres. Jadi kamu pikir mencuri uangku itu solusinya? Aku kerja mati-matian buat rumah ini buat kamu juga, dan kamu balas dengan mencuri. Aku gak bisa balikin sekarang Nanda. Aku gak punya uang. Tapi aku bisa kasih kamu sesuatu yang lain. Kamu tahu aku bisa bikin kamu lupa soal uang itu? Ia mencoba meraih tangan Nanda berbicara dengan nada menggoda.
Nanda langsung menarik tangannya, tatapannya penuh penghinaan. Aku gak butuh itu, Mas. Yang aku mau cuma uangku kembali. Jangan coba-coba pakai alasan murahan ini buat ngelak. Iqbal terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Nanda melangkah mundur, menarik nafas panjang untuk mengendalikan amarahnya. Dengar, Mas, kalau dalam waktu seminggu kamu gak balikin uangku, aku bakal laporin ini ke polisi. Kamu pikir aku gak berani? Coba aja kalau kamu masih mau tinggal di sini. Ancaman itu membuat Iqbal tertegun. Dia tahu Nanda tidak main-main. Namun di dalam hatinya dia merasa semakin buntu. Tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, dan kini Nanda mulai memperlihatkan batas kesabarannya. Saat Nanda meninggalkan ruangan, Iqbal hanya bisa berdiri terpaku, sadar bahwa posisinya di rumah itu semakin rapuh. Nanda duduk di sudut kamarnya, tubuhnya terasa lemah. Pagi ini adalah yang kesekian kalinya dia merasa mual dan muntah tanpa sebab. Ia memegang perutnya dengan gelisah, mencoba menenangkan pikiran yang semakin berkecamuk. Jangan-jangan aku hamil, pikirnya dengan dada yang berdegup keras. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata mulai mengalir tanpa henti. Tapi siapa ayahnya? Iqbal atau... Ia tidak sanggup menyelesaikan pikirannya. Bulan-bulan terakhir ini Nanda memang masih sering tidur dengan pelanggan karaoke. Dan kini konsekuensi dari pilihannya menghantui dirinya. Dia merasa tak berdaya menghadapi kenyataan ini. Dia bangkit perlahan menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya terlihat kusut, kantung matanya semakin dalam, menandakan malam-malam tanpa tidur yang sering ia alami belakangan ini. Sedikit heran padahal dia rajin minum pil KB, tetapi mengapa bisa hamil? Aku gak bisa hidup kayak gini terus, bisiknya pelan, tetapi nada suaranya penuh putus asa. Nanda meraih ponselnya dan mencoba menghubungi seorang teman. Namun tangannya gemetar membuatnya meletakkan ponsel itu kembali. Tak ada yang bisa dia percaya, bahkan kepada dirinya sendiri. Air matanya kembali mengalir deras. Dia merasa sendirian. Tak ada tempat untuk berlari atau meminta pertolongan. Pikiran-pikiran buruk mulai menghampirinya, membuat dadanya terasa sesak. Bagaimana kalau aku benar-benar hamil? Bagaimana kalau hidupku hancur selamanya? Gumamnya dengan suara serak. Nanda meremas rambutnya. Frustasi luar biasa. Perasaan malu, takut, dan bingung bercampur menjadi satu, membuatnya semakin terpuruk. Aku harus menggugurkan kandungan ini. Nanda duduk di sofa ruang tamu yang kecil, menggenggam ponsel dengan erat. Pikirannya penuh keraguan, tetapi ia tahu harus melangkah. Akhirnya dia menekan nomor temannya Neni, yang juga bekerja sebagai pemandu karaoke. Halo Nen. Suara Nanda terdengar serak. Hei Nanda, tumben telepon, ada apa? Kamu kenapa? Suaramu gak enak banget. Aku butuh bantuanmu, ujar Nanda pelan. Bantuan apa? Jangan bilang kamu butuh pinjaman uang lagi. Aku gak lagi seret nih banget bulan ini. Bukan soal uang. Aku hamil. Hamil? Nada suaranya setengah tak percaya. Kamu serius? Siapa bapaknya? Aku gak tahu. Aku gak bisa, Nen. Aku gak siap jadi ibu. Aku butuh solusi. Neni menghela nafas panjang di seberang sana. Nanda, kamu tahu resiko kerja kita ini. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu anggap enteng. Kamu yakin mau gugurin? Aku gak punya pilihan lain. Tolong Nen, kamu tahu di mana beli obatnya? Neni terdiam lagi sebelum akhirnya menjawab. Ada orang yang biasa jual obat itu. Tapi ndak, ini beresiko, kamu yakin? Aku gak punya jalan lain. Aku cuma butuh alamatnya. Neni akhirnya menyerah dan memberitahu Nanda lokasi seseorang yang menjual obat penggugur kandungan secara ilegal. Tapi hati-hati ya. Dan kalau bisa kamu harus periksa ke dokter dulu, jangan sembarangan. Terima kasih Nen. Aku gak tahu harus ngapain kalau gak ada kamu.
Setelah menutup telepon, Nanda segera pergi ke alamat yang diberikan. Lokasinya pun terpencil di sebuah gang kecil yang gelap dan sempit. Seorang pria bertubuh kurus dengan wajah penuh curiga memberikannya paket obat setelah menerima uang tunai. Minum sesuai instruksi di sini. Kalau ada apa-apa jangan hubungi saya. Ini urusan kamu. Nanda mengangguk, merasa semakin tertekan. Setelah tiba di rumah, dia duduk di lantai kamarnya. Paket obat itu tergeletak di depan matanya. Tangannya gemetar saat membuka plastiknya, memperhatikan instruksi yang ditulis dengan tangan di atas kertas buram. Aku harus lakukan ini, bisiknya kepada diri sendiri. Ia menelan obat pertama dengan air putih. Rasa pahit menyebar di mulutnya membuatnya mual. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Semoga ini berhasil. Semoga cepat selesai, gumamnya pelan. Beberapa jam kemudian, Nanda mulai merasakan kram di perutnya. Rasa sakit itu datang seperti gelombang. Semakin lama, semakin intens. Ia berbaring di lantai menggenggam perutnya dengan erat. Kenapa ini sakit banget? Isaknya, air mata mengalir deras. Bayangan wajah-wajah orang yang pernah bersamanya muncul di pikirannya. Iqbal, pelanggan-pelanggannya, dan bahkan ibunya. Dia merasa seluruh hidupnya hancur berantakan. Tiba-tiba suara ponselnya berbunyi menandakan pesan masuk. Itu dari Neni. Kamu baik-baik aja, ndak? Nanda menatap layar itu dengan mata kabur. Dengan susah payah, ia mengetik balasan. Aku sakit banget, Nen. Kalau nggak kuat ke rumah sakit aja, balas Neni cepat. Nanda hanya bisa menangis. Dia terlalu takut pergi ke rumah sakit, takut ketahuan, takut dihakimi. Dalam kesakitannya ia hanya bisa berharap rasa sakit ini akan segera berakhir. Meski di sudut hatinya ada rasa bersalah yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Harsi baru saja membuka pintu rumah dengan tangan penuh belanjaan. Ia mendesah panjang sambil menendang pintu perlahan untuk menutupnya. Hari itu terasa berat karena dia harus mengelilingi pasar demi mendapatkan barang dengan harga murah. Namun langkahnya berhenti di ambang pintu kamar Nanda ketika matanya menangkap pemandangan yang membuat nafasnya tertahan. Astagfirullah, Nanda, teriak Harsi dengan suara tinggi. BTW tumben ini si Harsi ngucap astagfirullah. Oke, lanjut. Nanda terbaring di lantai kamarnya dengan wajah pucat pasi. Ada genangan darah di bawah tubuhnya yang membuat Harsi panik. Dia langsung meletakkan belanjaan di lantai tanpa peduli isinya berserakan. Dengan langkah tergesa, Harsi mendekati tubuh Nanda yang lemas dan tak sadarkan diri. Nanda, bangun. Nanda, ada apa ini? Harsi menguncang-guncang tubuh Nanda, tetapi tidak ada respon. Ia memperhatikan noda darah di lantai yang semakin banyak. Dengan gemetar dia berdiri dan keluar rumah untuk meminta bantuan. Tolong ada yang bisa bantu saya, teriaknya berlari menuju rumah tetangga terdekat. Bu Ani, tetangga sebelah, segera keluar setelah mendengar teriakan Harsi. Ada apa, Bu Harsi? Tanyanya dengan cemas. Nanda, dia berdarah. Tolong bantu saya bawa dia ke rumah sakit. Harsi hampir menangis. Pak Rusman, tetangga lain, juga keluar dan langsung menawarkan mobilnya. Cepat, bawa dia ke mobil saya, katanya sambil bergegas membuka pintu mobil. Dengan bantuan Bu Ani dan Pak Rusman, Harsi membawa tubuh Nanda yang lemah ke dalam mobil. Namun sebelum pergi, Harsi memutuskan untuk memanggil Iqbal. Ia tidak mungkin menghadapi semua ini sendirian. Harsi masuk ke kamar Iqbal dan menemukannya masih tidur nyenyak. Dengan amarah yang meluap, Harsi langsung mengguncang tubuh Iqbal. Iqbal, bangun cepet, bangun, teriaknya. Iqbal membuka mata dengan wajah kesal. Apa sih, Bu? Ribut banget pagi-pagi gini. Udah siang ini, Iqbal. Buka mata kamu. Nanda berdarah-darah. Kita harus ke rumah sakit sekarang juga. Cepet, jangan malas-malasan. Harsi membentaknya. Mendengar itu, Iqbal terbangun sepenuhnya. Wajahnya berubah tegang meski ia terlihat bingung. Berdarah? Kenapa, Bu? Tanyanya sambil berdiri dengan tergesa. Aku juga gak tahu, jangan banyak tanya, ikut saja. Harsi menarik tangan Iqbal, menyeretnya keluar rumah.
Setibanya di rumah sakit, Nanda langsung dilarikan ke ruang gawat darurat. Harsi mondar-mandir di ruang tunggu dengan wajah penuh kecemasan. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Oh ya, sebelum Mas Nara tutup, kita akan bertemu di hari Senin. Dan Senin insya Allah Mas Nara upload 2 kali ya. Kalau hari Sabtu ini Mas Nara upload 1 kali doang. Jadi sampai jumpa di hari Senin. Besok insya Allah Minggu ada full version. Oke, full version ya. Bagi kalian yang masih tanya terus tentang Mas Nara ini kok diupload lagi, ini diupload lagi. Itu full version ya teman-teman. Jadi full version itu gabungan dari episode sebelumnya, lalu Mas Nara jadiin satu. Oke, kita berjumpa di hari Senin dengan uploadan 2 kali. Ya, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.